2000-an ya. 2000-an itu kena layu. Layu itu dua macam, ada layu fusarium, ada layu bakteri. Ya, layu bakteri ya, Pak. Kemudian di samping itu, di samping kurangnya itu, kita jarang terkoordinir untuk penanaman pisang. Pisang ini hanya merupakan tanaman tanam ditinggal. Dan ada kebun pisang 5 hektar di tempat kita jadi. Nah, ini salah satunya kenapa produksi kita kurang. Kalau dulu yang namanya hutan pisang itu hampir menyerupai kebun. Tapi sekarang dengan banyak berubahnya fungsi, yang dahulu awalnya tanaman pisang jadi karet, tanaman pisang jadi perumahan, tanaman pisang jadi jalan. Akhirnya produksi kita turun 2010 itu mulai turun banget. Ada suara umum keras ya. Masih lagi dinyaringi dikit. Balik lepas menyanyi, Pak. Lagunya lantang sama Om Dayat yang di belakang tuh namanya. Nah, sampai di mana tadi diingat dulu. Lah, jadi yang karena tugas fungsi kita yang paling banyak itu adalah karena hama dan penyakitnya. Jadi yang dua itu yang paling banyak mematikan pisang kita. Yang pertama adalah layu fusarium, mungkin udah dijelaskan di sini yang mana layu fusarium, mungkin yang ini layu fusarium. Kemudian yang ini mungkin layu bakteri, Ralstonia. Kalau ini Sigatoga ya, Cordana ini. Kemudian ada lagi kudis, apa ini? Kudis. Kalau ini Sigatoga. Ini penyakit tapi kalau ini ada lama Pak, udah ini lama. Jadi mulai kadang Sigatoga ada beberapa, ada yang bintik-bintik di sini. Kemudian dia kalau udah membesarnya tergantung paritasnya. Karena kalau paritasnya agak tahan, dia paling bintiknya lebih kecil. Tapi kalau sudah paritasnya tidak tahan lagi sebesar itu, akhirnya apa? Daunnya yang kena, pisangnya kecil, tandannya kurang panjang. Karena apa? Pemasak makanannya sakit. Daun kan fungsinya untuk memasak makanan. Yang tukang masak sakit, akhirnya makanannya tidak sepenuhnya bisa terbagi. Akhirnya buahnya kecil, kemudian tandannya juga kurang besar, akhirnya kualitasnya kurang bagus. Jadi yang paling banyak di sini kalau hamanya kurangnya. Hamanya tuh ada penggerek bonggol pisang kumbang yang warnanya ada hitam coklat. Kemudian ada lagi penggulung daun, ulat penggulung daun. Tapi di tempat kita sih belum terlalu serangannya punya arti banyak. Tapi yang dua macam ini kadang yang khas dua macam ini karena memang tadi saya dengar sih, saya datang, mohon maaf saya terlambat, ada hubungannya dengan kita cara membersihkan apa lahan kita dengan menggunakan racun itu, ada hubungannya. Kalau dulu mungkin di tempat kita dengan cafol gitu ya, kita bersihkan, kita tutup, kita hasil bersihnya itu kita timbun lagi ke pangkal batang pisang. Tapi saat ini karena kita sibuk juga, mungkin lahannya luas, sehingga kita beli herbisida. Herbi itu artinya rumput, sida itu artinya pembunuh gitu ya. Akhirnya kita semprot aja. Ini bukan berpengaruh langsung, tapi pengaruhnya tidak langsung. Karena banyak biota tanah, mikroba tanah, makhluk organisme penggang di dalam tanah banyak mati, dan ini melindungi tanaman pisang kita. Itu sebabnya. Jadi secara tidak langsung mereka tuh mati karena racun yang kita berikan tadi. Memang kita jarang-jarang sih nyemprot pisang dengan insektisida, jarang-jarang. Menyemprot pisang dengan fungisida jarang-jarang. Tapi yang sering kita lakukan adalah untuk membersihi lahan itu dengan menggunakan herbisida. Dan herbisida ternyata apabila hujan dia masuk aerasi ke dalam tanah, dan ini biota tanah, makhluk hidup di dalam tanah yang sangat kecil, yang awalnya dia melindungi tanaman kita, akhirnya dia mati. Jadi penyakit sangat mudah menyerang tanaman kita, terutama yang tular tanah. Dan kedua-duanya ini termasuk adalah tular tanah, baik itu layu fusarium ataupun bakteri BDB, blood disease bakteri, atau Ralstonia solanacea. Jadi kedua-duanya tular tanah. Nah, jadi terjawab Pak ya yang tadinya walaupun secara tidak langsung, memang kita nggak ada sih nyemprot ini ya. Kalau herbisida itu kita gunakan untuk membunuh pisang yang udah kena penyakit. Satu. Kemudian lagi ada yang menggunakan
minyak tanah, biasanya minyak tanah kita gunakan juga untuk kita kan kadang susah nih di antara kalau pisang apa? Bulannya ini apa? Rumpun. Di antara rumpun itu mungkin ada yang mati atau kita penjarangan anakan pisang Ya, mengurangi. Karena anakan pisang itu ada yang bisa kita bikin bibit, ada yang tidak. Karena ada anak pedang dan ada anak air. Kalau anak air daunnya besar, Pak. Daunnya besar. Beda masih anakan pisang tapi daunnya terbuka besar. Nah, kita tahu jadi yang ini yang paling banyak penularannya di tanah. Sehingga kalau kita mau tanam itu sehat, berarti yang kita sehatkan adalah yang pertama adalah tanahnya. Karena dia adalah penyakitnya tular tanah. Fusarium oxysporum penyebabnya. Kemudian yang di sini adalah Ralsunia tadi. Kalau Fusarium itu dari cendawan, kalau Ralsunia ini dari bakteri. Bisa membedakan sudah ya Pak? Insya Allah bisa. Jadi sebenarnya serangannya ini sama layu Pak. Sama layu. Kalau ditebang ini kelihatan beda ya. Beda. Kalau Ralsunia itu ininya yang rusak. Kalau yang ini ininya yang rusak. Kalau yang Fusarium itu ininya. Beda yang khas karena sama layu. Beda yang khas kalau ini mengeluarkan lender, kalau ini agak kering. Itu beda antara bakteri dengan cendawannya. Itu khas itu. Memang kalau secara fisik kita melihat mungkin sama-sama tanamannya masih muda, sama-sama layu, sama-sama batangnya daunnya menutupi batang. Ya, daunnya menutupi batang apalagi dalam keadaan sakit ya. Dia patah, ditutupinya batangnya gitu. Nanti berangsur-angsur secara pelan tapi pasti dia akan busuk. Keduanya sama, tapi yang membedakan khasnya tadi kalau seandainya layu bakteri itu yang rusak itu adalah ini apa sih namanya Pak? Empulurnya. Kalau yang ini batang semunya. Mungkin batang semu. Sebenarnya kalau pisang nih orang kan mengatakan batang karena yang nama batang itu identik dengan adanya kayu dan ranting dan dahan. Tapi kalau pisang ini kan terjadi dari pelepah dan pelepah. Sehingga orang mengatakan tetap batang tapi ditambah lagi semu. Jadi yang paling kita sterilkan adalah tanahnya sebelum kita menanam. Walaupun bibit itu berpengaruh, bibit dan bonggol berpengaruh gitu ya. Jadi kalau pertama benih yang akan kita gunakan, bibit yang akan kita gunakan harus bibit yang sehat. Kayak apa sih bibit yang sehat? Yang pertama jangan di daerah yang terserang. Jadi kita ngambil dari sana jaringan yang udah kena kita tanam, tinggal waktunya kan. Ya. Karena kita yang namanya sehat itu kelihatan secara fisik besar, daunnya bagus, warnanya juga bagus, sudah kita ambil. Jadi bibitnya itu baik anaknya ataupun bonggol pisangnya kita usahakan dari tanaman yang sehat. Artinya apa? Tanaman yang kada kena penyakit ini. Setelah kita ambil kita masih ragu nih, ini benar-benar sehat atau enggak? Kita harus lakukan perendaman dengan menggunakan di sana ada trigema, ada PF ini namanya PF Pseudomonas fluorescens. Ini sudah siap pian memakai ini ada dibawakan berapa Bu? Ada 50 liter karena untuk 1 hektar adalah 10 liter. Jadi sebelum bibit tadi kita tanam, kita suci hamakan, kita sterilkan dengan rendaman ini. Berapa sih di dalam 1 liter air perendamannya ini 20 ml. Jadi kalau 10 liter sekitar 100 sampai 200 ml itu kurang lebih 1 gelas. Itu untuk 10 liter air. Jadi masukkan ke dalam baskom, masukkan ke dalam ember. Ini bisa merendamnya 8 sampai 12 jam sebelum kita tanam. PEP ini adalah satu agen antagonis. Jadi Pseudomonas fluorescens dia dari bakteri. Kemudian dia juga bisa memperkuat tanaman karena dia punya antibodi
Jadi menguatkan tanaman itu menjadi kuat gitu, yang awalnya sakit-sakit tanaman menjadi sehat di sini. Kemudian dia mencegah patogen-patogen baik itu cendawan ataupun bakteri. Jadi kalau ini bisa ini bakteri, kalau ini cendawan. Jadi dua-duanya bisa dicegah dengan dia seperti ini. Dengan perendaman sebelum ditanam. Kompos itu kita beri 1 sampai 2 on trichoderma. Mana trichoderma? Ada trichoderma. Ini trichoderma. Jadi bisa kita siram dengan ini dengan dosisnya 1 gelas tadi. Kemudian komposnya yang di bawah tadi kita taruh ini sekitar 200 gram. Ini beratnya 500 gram kurang lebih. Sangat bagus dan udah dibuktikan dengan penelitian. Setiap lubang tanam kita itu diberi arang sekam minimal setengah kilo per satu lubang. Karena ini dapat mencegah serangan penyakit apa saja secara umum. Kemudian bisa menaikkan pH tanah. pH tanah itu artinya keasaman tanah. Kita nyari benihnya yang bagus. Kalau bisa sih sekarang ada istilahnya apa, kultur jaringan. Kultur jaringan tanaman dia ngambilnya dari daun. Daun ini dikulturkan, jadi 1 sinti daunnya bisa menjadi 5 sampai 10 anakan. Cuman 1 sinti daun. Bukan bonggol, bukan anaknya, tapi daun. Karena secara prinsipnya di setiap bagian tanaman itu ada calon tanaman baru. Jadi kalau kultur jaringan itu semua tuh harus aseptik ini steril, harus steril. Jadi sekarang orang banyak dikembangkan itu di samping pisang ini. Diambilnya juga daunnya yang diambil, yang ditemukannya daun yang terbaru. Karena ini belum tersentuh apa-apa. Walaupun masih yang agak di dalam dikit. Jadi daunnya itu diambil, kita bersihkan apa segala, baru kita tanamkan pada medianya. Dia akan nanti keluar binjol dan ini akan calon buah, calon basang pisang. Dalam kaca itu. Ya, ini PF ageniatil lah guys, sama ini trichoderma. Jadi kalau ini penggunaannya itu, tapi kalau trichoderma boleh pian marandam seperti PF atau langsung julun di tanamannya. Pian menggunakan cangkul, menggunakan parang, menggunakan apa lagi harus dibersih dengan apa? Maunya dengan benklin atau dengan fungisida. Menular. Itu menular lewat parang pian. Yang lalu aja ada manual lalu Memberhentikan. Nah, hati-hati dengan itu. Lagi hati-hati dengan pemberhentikan tuh biar Mana-mana nih. Mana-mana ini datang parahnya tuh parah dengan abang. Tadi ini karena cuma kandangnya itu belum parah, tapi belum sempat merusak lagi. Tabangnya, tabang akan ikan aku udah lihat. Atuh tabangannya karena beda hirang ditinggalnya. Tadi jadi aku nu kali ya. Arangnya ini Pak sudah kena nih, ada tuh bakteri dan banyak itu. Kalau pernah 1-2 itu ribuan Pak di parang itu, andakannya tuh di basahnya tuh. Yang mau ini aja nah, ini kita kalau lagi dihitung jadinya kelihatan gitu Bang. Karena kalau pian manabang atau mesinnya kan pada batang pisangnya pian jadi pupuk bagus. Cuma bilanya batangnya nang kada baik, ini jadi bahan penyakit. Nah, jadi kau pian mau anu kan itu. Jadi batang pisang ini kandungan pupuknya masuk makro. Masuk ada fosfat di situ nantinya. Fosfat di batang pisang kalau sekali mau terus. Nah, kurang tua kita bari boleh ditabang sini, dipotong-potong sini panjang, ditutup pakan sini ketunggul pisang pisangnya sehat. Tapi hari ini pian jangan sembarang batang pisang, amun batang pisangnya nang ada baik sama pian menyebarkan penyakit. Ini pian nang hanya ulun sampaikan inilah beulah pupuk itu ngarannya mikroorganisme lokal. Itu pian kada usah menukar lagi pupuk, pian tinggal marandam batang pisang itu dikancang lawan sabun mion, masukkan ke dalam situ sabunnya 5 kilo, batang pisangnya 5 kilo, banyunya 200 liter, masukkan ke dalam drum itu tuh difermentasikan kurang lebih 20 hari, isuknya pian belum menjeram pakai itu pian kada usah nukar pupuk lagi. Tapi dengan catatan pisangnya harus pisang nang baik, nang sudah ditabang orang tapi nang baik, jangan nang hancur nang rusak atau ini sama pian menyebarkan penyakit. Oke, ya ulun jawaban kalau semestinya itu harus habis. Tapi kalau hendak mencoba silahkan
potong daun karena jadi silahkan disiram di situ, kemudian beri apa tadi akar atau bakar tadi silahkan, itu masih bisa menolong, cuman mungkin panennya kalau sekali seangkatan pertama, yang kedua benar hati-hati diharap mungkin karena belum bujur-bujur baik lagi, belum purna. nah kalimatnya seperti itu. Silahkan kalau ada lagi Ada lagi satu tema. Ini kisahnya tongkol keluar. Jadi keluar yang habis kengan tutup itu kan pengamannya. Jadi ditetak, habis ditetak tuh langsung dimasukkan ke Ditetak dulu ke tongkolnya aja. atau ditahan ke dulu. Atau langsung dibungkus aja sebelum ditetak ke tongkolnya. Ada ditetak dulu lah kan ditetak dibuangin dulu tongkolnya. Langsung kan ditutup loh nita atau bertahan dia makan sementara atau hangat ditutup oleh pakai karung. kalau bertahan ini maksudnya untuk apa? Kalau air ditahan ada getah atau apa nggak jadi penyakit, ada langsung ditutup aja kan mau dicatat. Boleh silahkan anak ditahan dulu. Sementara atau Mungkin karena ada satu teori sebelum kita berongsong lawannya, kalimatnya dulu kan kada baik pian memasangi kondom nggak bisa kan kada baik. Kalau kondom ini kita identik otaknya kita udah pakai kondom ini, pasti ini yang nanti kondomnya nah. Jadi bagusnya banyak di berongsong gitu nah. Jadi ada yang mengatakan bahwa itu tuh harus dibersihkan dulu dengan menggunakan koran, menggunakan koran yang potongannya tadi, barusan kita masukkan itu. Tapi kami pernah mencoba dibagak ini dinuang naik ke atas. Nah itu setelah dipotong itu kita masukkan itu kada bermasalah. Cuman kan jatahnya aja kak, karena ini dikit-dikit kada apa kada jalannya salah. Jadi harus kita berulah tangga. ya naik. Para babon. Jadi pisang kepuk kita tuh kalau udah mulai keluar tongkol tuh sekitar 80 sampai 100 hari di sana. Oh, sekitar kayak itu lah. Oh, sebetulnya ya tuh, Pak. Tadinya Pak, 3 bulanan, maksudnya 3 bulan. Hampir aja jalan sehari 3 bulan. Ya kan umur pisangnya sekitar 8 bulan sampai setahun, punya buah mulai kita bertanam. Iya. Cuman ini udah kan ada sih pisang ya Bu, jadi mulai tanam, kita pengamatan dapur Jangan narik. 5 balik kita. Bungkus itu karena kita praktekkan membungkus. Tapi diikat ya Pak, ujungnya nanti diikat, jadi masuk ke dalam situ, diikat di situ. Itu disiapkan Bu, talinya Bu, ada talinya pulang. Kan pulang talinya, kita menurunkan itu. Bisa hampir takor atau kurang. Makanya katakan yang tadi anaknya Ada panjang menoleh. Kuat gitu ya. Tinggal ke bagian lagi. Nah itu ambil dia. Karena apa? Bisa pakai sarangga ini mobilnya mantap. Bagian dalam. Jadi apa? Kan tadi ingat lagi dulu. Punya bagak. Jadi itu langsung kan. Jadi kami naik, kami pakai itu, itu bagus, aman. Kan artinya nak ada usaha sampai dipotong kan itu buru waktunya juga. Bisa tanggal ya ada kita potong masukkan berusaha. Ini jadi kajian. Kenaran deh aja gitu. Cuman rigat buritnya tadi jadi Iya, yang jadikan getahnya tuh. Jadi kan ada bermasalah. Ada bermasalah. Kalau toh nang bebuang gatah lawan nang kada itu kada berbeda nyata hasilnya. Jadi sama pada bagus aja. Oke. Asal jangan nang kada berongsong. Silakan lagi. Ini sampai nama ngerti benar salah. Memang ngerti benar Pak. Ngaranya kan bimbingan Bang. Iya benar. Belum dia ada hutang lagi udah dia ngerti. Tadi udah ada masalah baru kita bukan dirian pulang ya kalau ini Kadang lo suler tuh akan menyuntikkan tadi lo juga. Itu mau mati. Iya. Mati juga. Istirahat dulu. oke. Itu kemudiannya jaka Mengurangi. dosisnya adakah Sekitar 5 mili Pak. sapuhon Sapuhonnya. yang kena Oke, tayang halus. setagana bisa 2 kali 5 mili. 2 kali pian menyuntik. 15 mili bila anakan. Nah, bilang 15 mili kah? Bila nang mudanya 15 sampai 25. Itu baik solar atau minyak tanah. Kalau minyak tanah atau itu di kayak bun DMA herbisida. Oh patut bisa juga. DMA atau lindumin nang padang pohon padang baneh. Sama-sama daun lebar eta. Pokoknya anak istirahat dulu kan kena tangga tahun kena. Ada nol gede. Penjadian tadi kan itu serampon, jadinya banyak kan.
anaknya ada yang dimati, anaknya tapi tinggal. Ya. Itu kada menular kah kita menyuntikan gitu anak yang pohon yang asal atau kada? Anaknya aja kayak yang mati atau yang kada menular? Anaknya kan belum garing. Cabutin dulu. Kan ini mati lo kok. Ini penjarangan anak. Iya, penjarangan anak. Penjarangan anak. Kada bapak. Kada bapak Ada artinya minyak gasnya itu kadang-kadang yang masuk ke situ. masuk ke yang Mungkin induknya. kadanya udah berbagi gitu wilayah. Oh iya. Makanya tiap pembeli itu kalau Lagi kalau dicabutin dulu Pak. Cabut kan udah dari Jadi mematahkan itu dulu pakai titik tadi. Umanya di penjarangan. umanya dimati dulu. Kan unggulnya masih ada nih. Biasa sepuh. Ada berarti unggul pisang umanya ntar. udah gana-gana sayang dulu. Rumah udah banyak. Paling ya kalaunya kemarin itulah masa itu pertama udah kita nih jadi jarang-jarang kita mau ada pisang ada nukar pupuk ke depan pisang di tawa hanura padahal mestinya setelah gerlon Panennya. pupuknya panennya bilangnya tuh nung 2 tahun sekali taruh sekali dua setahun kayak kita bertanam arang sekitar pohonnya Tapi memang jarang Muara pikat ada nang bahara itu. Belum cabut durian dak. masalah bibit pisang talas apa mana baiknya nyaman buahnya panas nih depan orang tua banyak baiknya menonton orang masih nampaknya itu begitu juga masih dendam cuman kita masuk buka kawasan juga ini bung sampai apa kalori itu itu tuh bagus ini semakin muda semakin sehat tanaman kita belum ada masalah cuman kita benar menunggu kawasan bertongkat orang ini ngedangnya ke kabun kawasan Kalisinya bertetangga tahun deh. Itu namanya tuh. Ada murah masih bagus lagi masih belum apa-apa itu gimana ada yang kada pas lah kada pas itu benar udah benar itu daunnya habis ini ini mau lah daun dilambat benar jadi mana hendak membuang tuh daun yang minta Tuhan mulang paling ada yang buang separuh aja Melaras. ini habis ya ini banyak mati tuh ini hidup ini stres juga itu tinggi jadi nah kayak ini lah paling dari buang ini nah kalau ini asal keganaan potong sedikit di sini tadi usah nang habis mata tinggal sebuting ini pucuk gitu dengan pucuk kada kasurnya kada tapi ngalih biasa kita telatin mandiri tapi kalau pisang talas itu biasanya kita lumbang dulu anaknya nang kayak gini kita buet sejauh sampai nang mangulalahan tapi suruh dulu biar aja anu apa Arab itu kayak nanti sampot tubuhnya segar-segar kita biasa kan soalnya bilangnya kita bakar membakar itu kalsium yang tinggi satu mah tumbuhnya cuman tanah kita tuh karena nyuta tanahnya matian ambilnya jadi kurus paling sekali kayaknya kita menanam bila usaha membakar dah untuk tanaman habis kita bakar tuh bagus tapi untuk tanam yang kedua atau yang ketiganya kayaknya itu yang kurus itu tanamannya karena apa biota tanah makhluk hidup dan tanahnya habisan pada awal memang kalsiumnya tinggi itu bagusnya atau NaCl-nya tinggi bagusnya karena abu itu kan kandungannya sebagian itu udah kayaknya udah 2 kali 3 kali kita menanami nah ini kalau dipupuk kalau bisa perbaiki lagi Tiaragin pakai bisa harap. nomor 1 jadi yang sama jadi ada jadi tanah ada dari Tugia lah dari Tugia tanaman kambang tolong kan itu ditanam juga tuh ada kambangnya karena ini apa ini akan menjadi tempat hidup bagi musuh alami kambangnya itu jenis tahun-tahunan itu namanya panjang-panjangnya di situ Tugia dan tahun-tahunan itu banyak membawa ulat ke rumah di Bandung ada yang bertingkat angkat orang angkat itu hidupannya itu di bagian Tugia itu
Jadi pilapian kemarin hari itu kan itu anak bertanam lombok, bertanam terong, bertanam tomat, kereta pilapa lagi kan. Jadi ada kambangnya di sini. Nah kalau bawa rumahnya kan Bah, pemandangan. jadi tanam kambang ada kambangnya di situ juga. Ini ada di bawah akan tadi. Banyak tuh tanamannya. Nah jadi itu ternyata sangat bagus. Kita baru keliru, kita nih beda hendak tanam-tanam nih licin kayak nang dia nggak rumah rumputnya tuh ada sedikit menanjak, ternyata ini kurang pas, bukan kada bagus tapi kurang pas, ternyata masih ada yang perlu kita hidupkan di situ. Cuma yang hidup ini maunya yang bermanfaat, kalau yang kada bermanfaat silahkan matian. Ternyata solusinya itu adalah refugian adalah bunga, bukan hanya hendak dipandang tapi ternyata bermanfaat dari kehidupan tanaman kita. Maka pandangan mata ini kan larang harganya. Lipstiknya aja gimana lah ini? Kalau mau bubur ini pula di sini pandangan mata aja pak. Semacam ini palanya. Tinggi. Mata dulu. Bagaimana lain tuh? Kan jadi karena bikin tambang, pas nih ada hujan ini kan tanah basah. Ini dapat kalau kita bercana tanam tumbuhnya daripada yang kering. Ini kan bisa lah untuk aplikasi tempat Bisa. semua jenis tanaman lah. Tinggi semua jenis tanaman. Tapi aplikasinya jangan sampai pagi atau siang. Sore. Malam. Sama dengan itu. Dosisnya berapa? Dosisnya satu tangki minimal satu. Kira kuah. Satu gelas aqua. Tuh. Segelas setangki 15 liter tangki sambutan. Jadi dia Nah, atau semuanya. layu pusarium. Itu harapan dengan di sisi mana tanamnya. Pemandangan. Silakan tanam bila ada situ pisang, ada sawahnya, ada gelangannya, tanamnya kan kambang-kambangnya. Bisa habar mah. Jadi yang bakteri, yang layu pusarium ini sabar tanaman banyak diserangnya, termasuk jahe. Karena bakteri jahe itu kalau bang kena gampang mana ini umpat-umpatan di tanam jahe ada jahe merah, ada jahe gajah. Itu mudah juga karena diserang bakteri ini. Oh, ada juga gitu serangan. Tinggi, antrak itu ada juga. Jahe ini paling membahayakan. Ya kan rapat tuh kayak tanamannya tuh. Iya. Wah, itu ngelapuk makanya itu juga apa basah kayaknya anunya apa umbinya tuh blender. Tuh ini kayak biasanya Ralstonia solana siarum. Bisa sekarang ada itu. Kurangnya juga, kurang tuh akun buruk Nah, yang gitu. apabila air irigasinya kada bagus. Bulan ditanam istilah. Dari kota hutan itu ya. Ada serangannya. Nanti berarti akan. Kita ini kita harus. Lawan di hutan tuh aja tumbuhnya kalau daerahnya tinggi, ada bawahnya ada gerede hujan banyak mengandung, juga ada kurang tumbuh di situ. Nanti juga kita bertanam kurang kita harus mengambil dulu. Apa karena kelemahannya kalau di mana kelemahannya kita tutup kalau bisa kita ambil. Kelemahannya ya kan kau punya cara menegari 4 hari dan jadi kayak apa aja lagi buruk dengan batangnya antara ini umbi, ini batang, di sini kukulnya. Maka bilanya sudah rusak tuh baik gampang penyakit memasuki. Oh dipadahal karena penyakit ini daripada pertama apa awalnya karanda. Ya silahkan lagi filmnya ada jam 12 ada sedikit. Jadi ini ulun tutup acara bimbingan teknis kita pada hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila hendak berjanji setumat silahkan berhubungan dengan Pak Bambang. Kita sambil istirahat akan siang nanti pian balik ke tempat pian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.